Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Indra Febrianto dari kelas 1D4 Sains Data Terapan dengan NRP 3322/2014. Saya akan mepresentasikan mengenai laporan praktikum saya. Yang pertama adalah laporan kecerdasan buatan pada minggu kedua dengan materi prolog. Dosen pengampu Pak Nur Rosyid Mubtadai, S.com dan MDTT. Baik, uh, yang pertama adalah soal ke-1, yaitu soal pertama ini adalah membuat uh, sebuah bahasa prolog dengan mengimplementasikan dari persoalan sebuah organisasi perusahaan. Ya, pertama notebook yang saya buat, penulisannya adalah uh, predikat, kemudian subjek dan objeknya. Jadi pembacaannya adalah anak buah dari Adi adalah Burhan, dan seterusnya. Di sini ada beberapa anak buah. Yang pertama ada anak buah Adi adalah Burhan, anak buah Burhan adalah Bahrun, anak buah Burhan adalah Bisrin, anak buah Bahrun adalah Fakhri, anak buah Bahrun adalah Farah, anak buah Bisrin adalah Ferdi. Kemudian bawaan langsung merupakan uh, pemendekan. Jadi apabila ingin mencari anak buah dari Adi, bisa langsung menggunakan bawaan langsung ini juga. Jadi bisa mencari siapa saja, semua dari anak buah bawahannya Adi. Jadi anak buah bawaan langsung ini uh, langsung mencari. Seperti contoh ini kan adalah Adi. Jadi bawaan langsung dari Adi adalah Burhan. Kemudian ada seperti contoh bawaan Bahrun langsung adalah Fakhri. Kemudian ada atasan langsung. Atasan langsung ini adalah baris di atasnya dari orang yang dicari. Seperti contoh, anak buah Bahrun adalah Farah. Jadi ketika menggunakan atasan langsung, dibalik atasan langsung dari Farah adalah Bahrun. Kemudian untuk penulisannya anak menggunakan rekursif. Jadi atasan langsung diibaratkan menggunakan A, B. Jadi atasan langsung A dari B jika dengan aturan jika anak buah dari B adalah A. Kemudian dilanjutkan dengan anak buah bawahan A adalah B jika bawahan langsung A adalah B. Kemudian ada juga anak buah bawahan A adalah B jika bawahan langsung A adalah AB, dan jika anak buah bawahan dari AB adalah si B itu. Ini contohnya output yang diberikan untuk anak buah A adalah X, di mana A ini adalah Adi dan X yang dihasilkan adalah Burhan, dan seterusnya. Kemudian soal kedua ini merupakan pohon keluarga, di mana Anto dan Wati berperan sebagai kakek dan nenek. Denny, Ita, Budi, Ida, Rudi merupakan orang tua, paman, dan bibi. Kemudian Hadi, Dina, Andi, dan Rita merupakan anak dan cucu. Oke, pada notebooknya sama seperti sebelumnya, dimana predikat selalu diletakkan di awal, subjek dan objek berada di dalamnya. Yang pertama untuk anak, diimplementasikan memulai daripada Anto, dimana Ita merupakan anak dari Anto. Jadi pembacaannya adalah anak dari Anto adalah Ita, dan seterusnya. Kemudian ada penjelasan mengenai putri. Putri dan laki ini menjelaskan bahwa putri berbeda dengan laki, di mana laki dengan variabel L adalah benar jika selain dari putri. Jadi di mana putri di sini selain yang sudah dituliskan, maka sisanya adalah laki-laki semua. Kemudian dilanjutkan dengan orang tua. Prolog selanjutnya adalah orang tua dari B adalah A jika anak dari A adalah si B. Contoh orang tuanya adalah orang tua dari Hadi adalah Denny. Jika orang tua Hadi adalah Denny, jika anak dari Denny adalah Hadi. Kemudian ayah
ayah A adalah B jika orang tua A adalah B dan B ini merupakan laki-laki, dimana contohnya adalah ayah Hadi adalah Denny jika orang tua Hadi adalah Denny, dimana Denny adalah seorang laki-laki. Kemudian dilanjutkan pada hal yang sama, ibu A adalah B jika orang tua A adalah B, dimana B merupakan seorang perempuan. Untuk saudara laki-laki dijelaskan menggunakan variabel S adalah SL, dimana saudara laki-laki dari S adalah SL jika ayah S adalah A dan ayah SL juga A, dimana SL merupakan laki-laki dan S tidak sama dengan SL. Kenapa diberikan sintaks seperti ini? Ini agar mengecualikan apabila tercetak SL juga sama dengan S. Berikutnya sama juga untuk saudara perempuan, S adalah SP jika ayah S dan SP merupakan B. Kemudian SP adalah seorang perempuan, di mana S tidak sama dengan SP. Untuk paman, A adalah B jika orang tua A adalah C, di mana saudara laki-laki dari C adalah B. Bibi pun sama. Untuk kakek, kakek A adalah K, di mana orang tua A adalah B dan ayah B adalah K, di mana K ini merupakan seorang laki-laki. Itu penjelasan dari laporan praktikum minggu kedua. Kemudian dilanjut pada laporan praktikum minggu ketiga. Sama juga masih prolog, tapi di sini soal yang diberikan adalah mengenai knowledge representation. Seperti contoh yang pertama, Markus merupakan soal bercontoh. Ada penjelasan pernyataan 1, Markus adalah seorang pria. Markus seorang Pompeian. Markus lahir pada 40 Masehi. Kemudian yang keempat, semua pria adalah manusia. Yang kelima pernyataannya adalah semua Pompeian meninggal ketika gunung berapi erupsi pada 79 Masehi. Kemudian tidak ada manusia yang hidup lebih lama dari 150 tahun. Yang ketujuh, sekarang adalah 2002 Masehi. Kemudian pernyataan itu dirubah menjadi prolog. Yang pertama, penulisannya yang pertama adalah seorang pria adalah Markus, seorang Pompeian adalah Markus. Markus lahir pada tahun 40. Seorang X adalah manusia jika X adalah pria. Kemudian sekarang tahun 2002, umur X adalah age, di mana kelahiran X adalah birth, Y adalah tahunnya. Kemudian variabel age dikurangi adalah Y dikurangi birth. Kemudian dilanjutkan X meninggal jika X adalah manusia, di mana X memiliki umur H dan H yang dimaksud di sini tidak lebih dari 150. Kemudian ditanyakan apakah Markus sudah meninggal atau belum. Ketika dituliskan that Markus, ternyata true, dan dihasilkan ternyata Markus sudah meninggal. Kemudian soal selanjutnya adalah tentang Anas. Anas ini merupakan seorang lulusan SD, di mana Anas adalah WNI. Anas juga dilahirkan pada tahun 1952. Semua orang WNI yang lulusan SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Anas mencoba daftar menjadi PNS pada tahun 1985. Semua PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun. Sekarang tahun 2005. Maka persoalan yang ditanyakan, apakah Anas sudah pensiun atau belum? Kemudian penulisan prolognya adalah Anas merupakan lulusan SD, di mana Anas juga merupakan seorang WNI. Anas lahir pada tahun 1952. Pada tahun 1985 Anas mencoba mendaftar menjadi PNS. Kemudian X adalah seorang PNS jika X adalah seorang WNI, dan jika X merupakan lulusan SD, dan jika X
mendaftar pada umur sekian, dimana sekian itu masih kurang dari 35 sebagai persyaratannya. Kemudian X dinyatakan pensiun jika X merupakan seorang PNS dan X berumur age, dimana age itu lebih dari 60, sudah bisa dinyatakan pensiun. Umur X adalah age jika birth kelahiran X adalah birth dengan huruf kapital semua. Kemudian jika Y adalah tahun yang dimaksud, kemudian dan H adalah Y dikurangi birth. Tahun sekarang yang digunakan adalah tahun 2005. Kemudian pernyataan berikutnya, prolognya, X berumur ketika mendaftar adalah age jika X birth pada tahun sekian, dimana tahun yang dimaksud adalah Y adalah tahun mendaftarnya, dan Y adalah tahun ketika ia mencoba mendaftar, dan umur pensiunnya adalah tahun sekarang dikurangi tahun lahirnya. Kemudian ditanyakan apakah Ana sudah pensiun atau belum. Ketika dicoba apakah Ana sudah pensiun, ternyata belum, karena masih berumur 53 tahun, dimana batas untuk pensiun adalah berumur 60 tahun. Kemudian lanjut persoalan mengenai Andi. Fakta yang diberikan mengenai persoalan Andi, yang pertama adalah Andi adalah seorang mahasiswa. Andi masuk jurusan elektro. Setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Kemudian kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Kemudian kelima, setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. 6, setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah, dan seterusnya. Di sini dibuat representasi pengetahuannya menggunakan bahasa prolog. Dilanjutkan seperti ini. Pernyataan yang pertama, Andi adalah seorang mahasiswa. Andi adalah mahasiswa elektro. X merupakan mahasiswa teknik jika dia merupakan mahasiswa elektro dan juga seorang mahasiswa. Kemudian kalkulus adalah mata kuliah, di mana kalkulus adalah merupakan mata kuliah yang sulit. Mata kuliah mudah dengan variabel L bukan merupakan mata kuliah sulit. Jadi selain mata kuliah sulit adalah mata kuliah mudah. Kemudian X menyukai mata kuliah Y jika X merupakan mahasiswa dan Y merupakan mata kuliah. Kemudian dan seterusnya, seperti contoh di layar. Kemudian ditanyakan apakah Andi menyukai kalkulus atau tidak. Ditunjukkan bahwa Andi tidak hadir pada mata kuliah tersebut karena kalkulus merupakan mata kuliah yang sulit dan mahasiswa tidak menyukai mata kuliah yang sulit tersebut, yang mana ini merupakan penjelasan dari rekursif di atas. Kemudian dilanjutkan dengan soal keempat, di mana adalah persoalan kanibal dan vegetarian. Pada suatu pulau terdapat dua tipe manusia, yaitu vegetarian dan kanibal. Suatu hari, dua vegetarian dan dua kanibal berada di pinggir kiri sungai. Di sisi mereka terdapat kapal yang dapat menampung maksimum 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana mengangkut semua vegetarian dan kanibal ke sisi kanan sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal tidak boleh melebihi jumlah orang bertipe vegetarian. Kemudian digambarkan di sini langkah pertama adalah 2 vegan dan 2 kanibal masih berada di sisi kiri sungai. Kemudian langkah pertama menyeberangkan 2 kanibal dan menyisakan 2 vegan di sebelah kiri sungai. Kemudian di sebelah kanan menyeberangkan 2 vegan dan 2 vegan menyeberangkan 2 vegan dan menyisakan 2 di sebelah kiri sungai adalah 2 kanibal. Kemudian langkah ketiga yaitu menyeberangkan 1 kanibal dan menyisakan 2 vegan dan 1 kanibal di sisi kiri sungai. Kemudian dilanjutkan dengan menyeberangkan 1 vegan dan kanibal. Ya, ini tidak akan menyalahi dari aturan yang diberikan dengan vegetarian dan kanibal bernilai sama. Maksudnya di sisi kanan sungai dan di sisi kiri sungai masing-masing berjumlah 1, sehingga tidak melebihi dari vegetarian tersebut. Kemudian akan diseberangkan seperti ini.
Itu tadi penjelasan dari laporan praktikum minggu ketiga, kemudian dilanjut dengan laporan praktikum minggu keempat. Laporan praktikum minggu keempat ini bertemakan search algorithm. Soal yang pertama adalah membuat graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari sana dibuatkan tree-nya. Aturan yang pertama yaitu angsa menyeberang, yang kedua padi menyeberang, yang ketiga serigala menyeberang, 4 angsa kembali, 5 padi kembali, 6 serigala kembali, 7 petani kembali. Kemudian tujuan diseberang pada dimana keadaan A tujuan diseberangnya masih 0000, keadaan B 0101, keadaan C 0100, keadaan D 1101, keadaan E 0111, keadaan F 1000, keadaan G 0010, keadaan H 1011, keadaan I 1010, keadaan Z 111. Kemudian dibuatkan graf keadaannya seperti ini. Ketika kita pecahkan menjadi pohon pelacakan akan seperti ini, mana C memecah menjadi dua bagian, ke jalur E dan ke jalur D. Kemudian dari tree yang telah dibuat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan merupakan depth first search. Pada algoritma menggunakan tree yang sudah dijabarkan sebelumnya, depth search-nya path-nya adalah seperti ini, dimana A menjadi B, B menjadi C, C memecah jadi E dan D. Yang pertama karena dari sebelah kiri variabel E diletakkan di sebelah kiri dan variabel D di sebelah kanan. Kemudian dilanjutkan E dan G ke bawah, E, G, H, I, Z, dan membiarkan variabel D karena depth first search mencari terlebih dahulu yang dapat menemukan variabel Z. Kemudian dilanjutkan breadth first search, dimana A memecah jadi B, B menjadi C, C menjadi E dan D, kemudian E menjadi G, memecah jadi G, dituliskan sebelah kanan dari D, dan E ini pun menghilang. Kemudian dilanjutkan D menjadi F, diletakkan di sebelah kanan variabel G, G menjadi H, diletakkan sebelah kanan variabel F, dan seterusnya hingga menemukan I turun menjadi Z, dan Z di sebelah kiri. Ini adalah posisi terakhir dari breadth search. Kemudian selanjutnya adalah buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Ini aturan-aturan yang ada. Kemudian ini contoh solusi masalah teko air. Apabila dirubah menjadi graf keadaan akan seperti ini, dan untuk pohon kebenarannya akan menjadi seperti ini. Dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah depth first search. Maka akan seperti ini, akan mencari langsung ke sebelah kiri hingga menemukan variabel Z. Oke, selanjutnya pada penjelasan path depth search, dimana S ini turun menjadi B dan A berdasarkan pohon kebenarannya. Kemudian B menjadi C, C memecah jadi G dan D, di mana letaknya berada di depannya A karena merupakan turunannya. Kemudian pada nomor 6 dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, dituliskan perubahan path-nya untuk mencari goal jika algoritma digunakan adalah BFS. Di sini ditunjukkan path-nya, S menjadi B dan A, terus kemudian B menjadi C. Untuk turunannya diletakkan di belakang dari A. Itulah contoh perbedaan dari path breadth search dan depth search. Kemudian yang nomor 7 adalah suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode best first. Biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Contoh di atas, contohnya seperti ini, dimana 3 adalah jarak dan merupakan biaya yang digunakan. Kemudian dibuatkan dynamic programmingnya seperti ini. Dia akan menentukan goals tercepat dengan menggunakan biaya paling minimum. Kemudian perlu diperhatikan bahwa penggunaan brains and bone with dynamic programming ini
langsung mencari pada goalsnya, dimana A merupakan root awal dan dia memiliki kekurangan karena perlu mengingat banyak jalur. Kemudian lanjutkan penjelasan mengenai laporan ketujuh. Di sini membuat sebuah coding dari BFS dan FS. Ini ditujukan codingan dari BFS-nya seperti ini, di mana pertama dibuat variable graph yang berisikan turunan dari setiap akar hingga menuju goals, di mana goalsnya itu sendiri memiliki turunan yang kosong. Seperti ini contohnya. Kemudian dibuat variable visited yang berisikan list dan key yang merupakan list kosong juga. Contohnya seperti ini. Kemudian dibuat sebuah fungsi yang bernamakan BFS dengan 3 parameter di dalamnya, ada visited, graph, dan node. Kemudian di dalam fungsi tersebut dilakukan pemasukan nilai node dari parameter node ke dalam visited dan node ke dalam list kosong key. Kemudian dilanjutkan di bawahnya adalah for loop while. Untuk setiap nilai key akan disimpan ke dalam variable m untuk menyimpan indeks ke nolnya. Kemudian dicetak variable m tersebut yang diakhiri dengan spasi. Kemudian dibuat lagi adalah for loop untuk setiap nilai neighbor untuk setiap di dalam graph yang dibernama neighbor, di mana m ini menjadi indeks dari graph tersebut. Kemudian dilakukan yaitu jika variabel neighbor tidak berada di dalam visited, maka akan dimasukkan nilai neighbor ke dalam visited tersebut. Kemudian dilanjutkan akan memasukkan nilai neighbor ke dalam key. Kemudian untuk codingan depth first search code programnya, pertama dibuat sebuah list bernama visited dengan tipe listnya adalah set, dimana tidak akan bisa berubah nilai di dalamnya jika sudah dimasukkan. Kemudian dibuat sebuah fungsi yang bernama DFS, dimana parameter yang digunakan juga sama, memiliki 3 parameter. Kemudian dilanjutkan dengan laporan praktikum minggu ke-8 yaitu Minimax. Minimax ini menjelaskan mengenai game NIM sebanyak 11 batang. Ini adalah jalurnya dari pohonnya, dimana di sebelah kiri dituliskan nilai min, max, level 0, level 1 yang menandakan barisnya, dimana yang jalan pertama di sini adalah min. Kemudian untuk level menunjukkan bahwa indeks dari baris tersebut. Di sini kita mengerjakannya dari paling ujung, di mana max yang berartikan menang akan bernilai 1, kemudian min yang menang bernilaikan 0. Kita mengerjakan dari paling ujung. Di paling ujung kita bisa melihat di sebelah kiri bahwa yang digunakan adalah nilai max. Apabila berada di ujung dengan nilai yang dibutuhkan adalah max, maka dia kalah karena merupakan langkah mati apabila tidak bisa berjalan lagi atau tidak ada turunan di bawahnya. Ini ditujukan dengan nilai dari min nilai dari max yang bernilaikan 0. Kemudian salah satu ujung lagi ada di level ke-8 di mana bernilai 1. Itu menunjukkan bahwa nilai min kalah karena pada baris tersebut berada pada level 8 yang memerlukan nilai min. Untuk selanjutnya untuk baris-baris di atasnya menggunakan nilai yang berada di bawahnya, dimana jika nilai max yang dicari maka akan menggunakan nilai paling maksimum yaitu angka 1. Kemudian jika berada pada baris min, maka akan dicari nilai min pada baris yang berada di bawahnya, sehingga akan digunakan nilai minimum yang berada pada baris bawahnya tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.